Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Gunawan, stambuk ke4212027. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan yang ada di sekolah dalam khususnya untuk strategi pembelajaran Penjas. Di sini saya telah mendapatkan satu masalahnya, yaitu guru tidak mempunyai bahan ajar. Jadi solusinya untuk menghadapi guru tersebut yaitu kita harus memberitahukan kepada guru tersebut bahwasanya harus membuat suatu RPP atau rancangan perancangan pembelajaran. Terkhususnya bagi guru itu sangat penting untuk mengajar. Walaupun guru-guru memiliki kesulitan dalam IT, jadi paling tidak mereka menyuruh operator atau teman guru mereka untuk membuatkan RPP. Contohnya saja, yang paling sedikit RPP itu 1 lembar. Di isi RPP tersebut itu harus mempunyai 3 item yang betul-betul sangat penting. Yang pertama, pendahuluan, inti, sama penutup. Baik, itu saja permasalahan yang dapat saya jelaskan dan solusinya yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mungkin akan teman-teman saya jelaskan kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kedua itu ada memaksa peserta didik untuk memahami materi kita. Ya, mungkin bagi para peserta didik mungkin banyak yang mengeluh kepada para muridnya kenapa mereka tidak bisa menerima atau menangkap materi yang kita berikan. Nah, padahal memori mereka itu tidak cukup besar, tidak cukup menampung dan mengingat materi-materi pembelajaran yang diberikan di sekolah. Dan kita pun juga begitu, kita tidak tidak bisa menguasai dengan baik materi kita sendiri. Jadi perlu kita pahami juga bahwa peserta didik itu memiliki keahlian yang berbeda-beda dalam menguasai materi pembelajaran. Untuk itu, para pendidik sangat perlu memberikan motivasi dan inspirasi kepada para peserta didik untuk memperdalam pelajaran yang dikuasai. Jika kita memaksa, kemungkinan besar kemampuan peserta didik hanya berada di tengah-tengah tanpa keahlian yang pasti. Amanah kita sebagai pendidik adalah mendidik mereka untuk menjadi seseorang yang berguna bagi bangsa dan negara. Jadi kita tidak perlu memaksa murid-murid kita, siswa-siswa kita untuk menguasai mata pelajaran yang kita berikan atau materi yang kita berikan. Apabila mereka hanya menerima setengah, ya sudah, kita mungkin itu yang dia mampu terima materi kita, begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaka Muhammadi, nomor stambuk A4212038 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran isu, yaitu materi merasa paling pandai saat di kelas. Kita sebagai tenaga pendidik atau calon pengajar pada siswa-siswa, kita diharuskan mempunyai integritas yang sangat tinggi atau memiliki contoh yang baik kepada murid-murid kita atau kepada siswa-siswa kita, agar mereka bisa mencontohi kita dengan kepribadian yang sangat baik. Dan kita kembali kepada judul materi saya, yaitu tentang merasa paling pandai saat berada di kelas. Kita pastinya saat mengajar atau saat mendidik
pada siswa-siswa kita, apalagi di tingkat-tingkat SMP, SMA, kita pasti mempunyai rasa paling pintar sendiri atau paling benar sendiri. Padahal kita belum mengetahui tentang murid-murid atau masyarakat yang kita ajar atau yang kita didik itu mempunyai wawasan atau pengetahuan yang sangat luas, apalagi di tingkat-tingkat kota-kota. Pasti mereka atau siswa-siswa tersebut mempunyai wawasan yang sangat luas dikarenakan internet atau mungkin mereka sering membaca buku, koran, dan majalah-majalah lain. Dan jika ada siswa yang sangat, atau jika ada murid yang bertanya dan kita tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, maka di sini saya memberikan solusinya jika kita terjebak dalam kasus seperti itu. Dan di sini cara mengatasinya yaitu kita harus sering-sering membaca majalah atau membaca buku agar wawasan kita itu sangat luas. Dan kalau bisa kita sebagai tenaga pendidik harus lebih berwawasan luas dari siswa-siswa kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah yang keempat yaitu tidak peka dengan perilaku peserta didik yang membanggakan ketika sedang belajar. Biasanya guru lebih sering memberikan perhatian kepada peserta didik ketika ribut, tidur di kelas, ataupun tidak memperhatikan pelajaran. Kondisi tersebut seringkali mendapatkan tanggapan yang salah dari peserta didik. Mereka beranggapan bahwa untuk mendapatkan perhatian dari guru, maka peserta didik harus berbuat salah, berbuat gaduh, mengganggu, atau melakukan tindakan tidak disiplin lainnya. Kita perlu sekali belajar untuk menanggapi perilaku positif yang ditunjukkan oleh para peserta didik, lalu segera memberi hadiah atas perilaku tersebut dengan pujian dan perhatian. Kedengarannya, hal ini sederhana tetapi memerlukan upaya sesungguh-sungguh untuk tetap mencari dan memberikan hadiah atas perilaku positif peserta didik, baik secara kelompok maupun individual. Di sisi lain, teman-teman pendidik juga harus memperhatikan perilaku peserta didik yang negatif dan mengeliminasi perilaku tersebut agar tidak terulang kembali. Teman-teman pendidik bisa mencontohkan berbagai perilaku peserta negatif, misalnya melakukan cerita dan ilustrasi serta memberikan pujian kepada mereka karena tidak melakukan perilaku negatif tersebut. Kita juga sebaiknya menetapkan rules yang jelas dan proses pembelajaran agar suasana kelas menjadi kondusif dan peserta didik ikut belajar untuk disiplin, komitmen, dan bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran di kelas. Baik, masuk ke masalah yang kelima, yaitu mengabaikan peserta didik. Perlu kita ketahui bahwa setiap peserta didik memiliki kemampuan dan kekurangan masing-masing. Contohnya tingkat pemahaman dalam menerima materi. Jadi pada saat kita mengajar atau menyampaikan materi di depan kelas, pasti ada saja murid yang kurang paham atau belum mengerti apa yang kita sampaikan. Jadi bagaimana solusinya supaya murid itu paham? Jadi setelah kita melakukan penyampaian materi, kita perlu melakukan evaluasi setiap murid. Jadi kalau kita mendapatkan murid yang belum paham, perlu kita merubah atau mengganti cara kita menyampaikan materi tersebut agar mudah dipahami oleh murid yang kurang paham. Ya, jadi yang keenam yaitu memperlakukan peserta didik secara tidak adil. Pembelajaran yang baik dan efektif itu yaitu di mana yang mampu memberikan kemudahan kepada muridnya secara adil dan merata. Jadi tidak diskriminatif.
sehingga murid tersebut dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Dan keadilan dalam pembelajaran merupakan kewajiban setiap guru atau setiap pendidik. Dan dalam praktik mungkin banyak diantara guru-guru yang belum adil dalam memberikan nilai. Jadi kayak tidak sesuai dalam praktik itu, apa yang dilakukan muridnya tidak sesuai dengan nilai yang murid dapatkan, sehingga merugikan peserta didik tersebut. Oleh karena itu, dalam memberikan penilaian harus dilakukan secara adil dan benar-benar merupakan cermin yang dilakukan peserta didik tersebut. Dan ketidakadilan dalam proses pembelajaran akan memunculkan persaingan yang tidak sehat. Jadi peserta didik yang lain ada yang senang saat belajar, itu berarti yang guru membedakan di saat pembelajaran, dan ada juga murid yang merasa tersisihkan karena ketidakadilan tersebut. Jadi solusinya di sini atau cara guru agar tidak dianggap pilih kasih, yaitu yang pertama seharusnya ditanamkan dulu empati dalam jiwa guru tersebut, karena berempati kepada seluruh siswa sangat penting supaya guru pintar tidak dinilai pilih kasih terhadap siswa tersebut. Yang kedua yaitu ubah gaya komunikasi, dan bagaimana supaya murid merasa nyaman saat kita memberikan pembelajaran tersebut. Dan yang ketiga yang paling penting yaitu bersikap adil, itu poin yang terpenting. Jadi sekian saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.